Sarapan hati. Bareng siapa sih Bu? Alhamdulillahirabbil. Rabbana zolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Ibu-ibu apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah bahagiakan kita dunia akhirat. Amin. Kalau Allah kasih bahagia di dunia tapi di akhirat kita sengsara, buat apa hidup di dunia? Betul nggak Bu? Atau sebaliknya, Allah kasih bahagia di akhirat, tapi di dunia kita sengsara, untuk apa kita hidup di dunia? Maka jelaskan doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Guru mohon maaf, aneh ke depan dulu ngedeketin ibu-ibu ya. Silakan. Masya Allah, ini para bidadari surga. Ini surga bagian ujung kayaknya. Gak apa-apa, yang penting kan masuk surga. Iya gak Bu? 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 Kenal sama Rasulullah? Kok ragu-ragu? Jawabnya yang kencang. Kenal sama Rasulullah? Kenalan di mana? Lewat salawatan ya. Mau nggak kita salawatan bareng-bareng? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Angkat suaranya. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Subhanallah. Kita menyebut nama Rasulullah setiap hari, ya paling sedikit 5 waktu di setiap salat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina. Sering kita sebut namanya. Tapi apa ibu pernah lihat wajahnya? Apa kita pernah mendengar suaranya? Boro-boro. Biasanya orang yang sayang sama orang lain udah ketemu, ya gak? Ibu mau dinikahin sama lakinya, udah pernah ketemu apa belum? Ibu mau belum pernah ketemu dinikahin? Ngomongin nafsu amat sih. Lah kita mau dinikahin kan karena emang kita pernah ketemu. Pernah lihat wajahnya enggak? Tiap hari Ustadz, dulu mah seneng sekarang udah muntah. Ibu dengar enggak suaranya? Wah elah cempreng kalau lagi ngomel Ustadz. Wajahnya kita lihat, suaranya kita dengar, baru timbul cinta. Tapi beda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kita semua kepada beliau tanpa pernah melihat wajah, tanpa pernah mendengar suara, tapi cinta kita begitu dahsyat. Semoga saja tausiah yang akan nanti disampaikan oleh guru kita, sahabat kita semua, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Fauzi Ihsan yang sudah ada di tengah-tengah kita semua. Masya Allah, kita doakan biar ilmu beliau tambah berkah dunia akhirat. Beliau ini banyak menyampaikan kisah-kisah tentang Rasulullah. Bu, keseharian Rasulullah itu begitu indah. Rasul biar ada masalah nggak pernah nunjukin ke depan orang kalau banyak masalah. Lain sama kita, ya. Kita punya masalah, nggak punya masalah, mukanya selalu bermasalah. Iya nggak?
Rasul senantiasa senyum walaupun hatinya lagi pusing ya. Hatinya lagi bimbang. Waduh, pikirannya lagi bingung. Tapi tidak pernah ditunjukkan kepada orang lain. Rasul senyum kepada siapapun. Kepada orang yang ganteng senyum. Yang setengah ganteng senyum. Yang jelek senyum. Yang cantik senyum. Yang enggak cantik senyum. Rasul senyum cakep. Kalau kita senyum sama semua orang, apalagi nggak ada orang senyum. Seperti apa keseharian Rasulullah? Mari kita dengarkan ya. Kisah, inspirasi, motivasi bagi kita semua dari guru kita bersama Al-Ustaz Fauzi Ihsan. Fadl, guru. Terima kasih, Bang Jack. Tepuk tangan buat Bang Jack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya paling kenceng, insya Allah hutang-hutangnya lunas dalam sebulan. Nih muka-muka ngutang semua. Ketahuan dari auranya. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, ini adalah wajah-wajah calon penghuni surga. Yang nanti akan bersanding dengan Rasulullah bareng-bareng masuk surga. Mau nggak? Mau. Ini hijau sama. Yang di bawah 30 tahun yang mana ya? Di bawah 30 tahun. Ini sih muka-mukanya kepala 7 semua. Tapi nggak masalah, nanti kita di surga semuanya berubah jadi muda. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bicara tentang Rasulullah tidak akan pernah ada habisnya. Saya ingin bawakan satu kisah. Satu ketika Rasulullah sedang duduk di masjid. Kemudian tiba-tiba Rasulullah menangis, Bang. Sambil mengucapkan, aku rindu, aku rindu, aku rindu. Para sahabat yang mendengar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau rindu sama siapa ya Rasulullah? Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Para sahabat, loh, bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku. Kalau kalian saat ini masih berjuang untukku, wajar karena kalian masih melihat aku. Kalau kalian sekarang berjuang untuk agama Allah dan aku, itu wajar. Karena saat ini kita bisa masih ngobrol, kalian bertatap muka denganku. Para sahabat heran, terus siapa saudara-saudaramu itu ya Rasulullah? Bu, bengong. Asik ya? Dilanjutin ya? Dengerin jawabannya Rasulullah. Sahabatku, yang aku maksud saudara-saudaraku itu adalah mereka yang mencintaiku, mereka yang merindukan aku, mereka yang berjuang untukku, mereka yang rindu dan bersolawat padaku, tetapi mereka belum pernah melihat wajahku. Insya Allah termasuk kita semua. Amin. Rasulullah sayang sama kita, kita sayang sama Rasulullah. Betul? Betul. Nanti di segmen kedua akan kita bongkar, kita bicara tentang kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Subhanallah guru, terima kasih. Ya Ibu, sebuah kisah yang menjadi inspirasi di sarapan hati kita pagi ini. Mudah-mudahan bisa kita amalkan tuh. Amin, amin. Baik pemirsa MNC TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana dulu. Biasa ada yang mau. Tetap di sarapan hati, kita akan kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Sarapan hati bareng siapa Ibu? Alhamdulillahirabbil.
kita mau bersolawatan. Kiai, guru silahkan. Terima kasih Bang Jack. Ibu-ibu tetap semangat. Ya, semangat. Sudah sarapan? Sudah. Sarapan apa? Sarapan hati. Kita kirimkan sholawat buat Rasulullah bersama-sama. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam. Salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, satu hari sahabat Rasulullah yang bernama Jabir bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku, demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, tolong engkau ceritakan, tolong engkau katakan kepadaku, apa, siapa yang diciptakan Allah pertama kali sebelum Allah ciptakan segala sesuatu?" Rasulullah, Nabi kita ini Bu, yang sayang sama kita ini gak langsung jawab. Tapi Rasulullah menangis dan akhirnya Rasulullah mengatakan, "Wahai sahabatku Jabir, ketahuilah bahwa Allah menciptakan nur nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Allah menciptakan segala sesuatu." Ini Bu, Nabi kita diciptakan pertama kali sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Dan hebatnya Nabi kita ini diciptakan oleh Allah tanpa proses. Tanpa proses Bang Jack. Kalau kita, Bang Jack, saya, ibu-ibu diciptakan Allah melalui proses perkawinan antara ayah dan ibu. Itu prosesnya bagaimana itu? Ibu-ibu lebih paham. Oh, iya. Tahu prosesnya? Tahu. Ya, tahu prosesnya. Kiai, kalau ibu-ibu bukan paham, getol. Luar biasa. Jadi tanpa proses, Allah cukup bilang kun fayakun. Dan Nur Muhammad inilah yang berpindah-pindah dari sulbi Adam, Idris, Syed, sampai berpindahnya Abdullah kepada rahim mulia Aminah. Inilah Nabi kita. Dan pada saat itu tahun 570 Masehi, keadaan bumi itu gersang, kering kerontang, hewan-hewan pada lesu kehausan, tumbuhan merana kekeringan, seakan-akan tidak ada penghidupan. Tahun 570 Masehi, orang berendam dalam kemaksiatan, mereka mengumbar nafsu mereka dan berjalan kemana-mana. Tiba-tiba seberkas cahaya turun dari langit sebagai pertanda. Itulah cahaya kebesaran yang akan merubah dunia. Tersebar berita di langit bahwa Nur Muhammad sudah berpindah dari Abdullah menuju rahim mulia Aminah. Selama Aminah mengandung, tidak berat terasa oleh Aminah. Aminah mengandung Rasulullah, langsung mendapat pengawasan dari Allah. Tiada sakit diderita dan tiada beban yang dirasakan oleh Aminah. Detik demi detik, tersebar berita di langit, gemuruh berita di langit, lidah seluruh para malaikat bergemuruh menyambut kelahiran insan utama ini. Dan akhirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin pagi, di dataran rendah yang bernama Al-Haramain, bayi Muhammad bin Abdillah lahir ke dunia dalam keadaan tunduk, khusyuk, pasrah, sujud kepada Rabbul Alamin. Alam semuanya bergembira, binatang-binatang ikut bergembira, tumbuh-tumbuhan ikut bergembira, tentunya kita semua juga ikut bergembira. Betul? Rasulullah lahir ke dunia untuk menyempurnakan akhlak kita, untuk mengajak kita menuju jalan Allah dan jalan menuju surga. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bu? Ngerti? Ya. Ngerti? Nah, pada saat itu tidak ada yang mereka merasa ragu-ragu bahwa dengan kelahiran
Rasulullah ini berubah, zaman berubah, tumbuh-tumbuhan menjadi senang. Bahkan para malaikat tidak henti-hentinya mulut mereka bertasbih mengagungkan Rasulullah yang lahir pada saat itu. Dan mulai saat itu Rasulullah tumbuh dan Rasulullah lahir pada tahun apa? Rasulullah lahir terkenal dengan tahun? Gajah. Tahun? Gajah. Ya, apa artinya gajah? Karena pada saat itu Ka'bah Mekah akan dihancurkan oleh raja yang bernama kita kayak sekolah Bang ya. Itu. Raja namanya raja siapa? Yang Quraisy. Abraha. Mudah-mudahan seminggu lagi umroh. Amin. Makin disayang sama suaminya. Amin. Akhirnya Abraha dengan kekuatan bergajah, beratus-ratus gajah akan menghancurkan Ka'bah. Tapi datanglah seekor gajah yang di atas. Hah? Segerombolan ya Kiai. Segerombolan burung menjatuhkan batu. Setiap burung membawa batu 3. 1 di mulut dan 2 di kaki kiri dan kanan. Menjatuhkan tepat pada gajah-gajah tersebut. Dan yang kena batu itu Bu, langsung bolong tubuhnya seperti daun yang dimakan ulat. Masa. Bagaimana nasib Abraha? Abraha bisa lolos tapi akhirnya tubuhnya lama-lama sendi-sendinya putus satu persatu. Dan akhirnya meninggal dunia dengan mengerikan. Subhanallah. Begitu Bang. Ibu paham ceritanya ya? Tadi burung. Loh kok ketawa? Dibilang burung ketawa. Ya Allah, baik jangan kemana-mana ya ibu ya. Pemirsa yang lagi di rumah pokoknya tetap di sarapan hati. Biasa ada yang mau. Kami akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Sarapan hati bareng siapa Bu? Alhamdulillahirabbil Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tuh, Allah saja menyampaikan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat diajak, kita semua diajak. Maka merugilah muslim yang jarang bersalawat kepada kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah banyak kisah yang sudah disampaikan oleh guru kita. Sekarang waktunya ibu-ibu nih yang mau bertanya. Coba yang mau bertanya tunjuk tangan. Masya Allah. Hebatnya. Inilah hebatnya sarapan hati. Semuanya mau nanya berarti semuanya nggak ngerti yang disampaikan. Satu aja dah kalau begitu, yang mana nih? Ah, Bunda silahkan. Yang sudah bawa mic dari rumah, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Suhaimi dari Majelis Talim Darul Rahmah Cibubur. Pak Ustadz, saya bertanya, kalau kita baca sholawat, apakah Rasulullah mendengar atau melihatnya? Itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu guru. Kalau kita bersolawat, Rasulullah ngedenger nggak solawat kita? Gitu. Berat ya? Pertanyaan yang berat. Tapi insya Allah ringan lah buat guru kita. Ibu Suhaimi yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan sehat lahir batin. Sebelum saya jawab, dulu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kami ini suruh mengirimkan salam kepadamu, kita tahu
Tetapi bagaimana caranya kita mengirimkan sholawat kepadamu ya Rasulullah? Nah, Rasulullah mengatakan, Qul, katakan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang paling pendek. Jangan diperpendek lagi. Yang mau panjang lagi, bisa? Bisa. Allahumma sholli sholatan kamilah wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Terus. Atau ketika diucapkan Rasulullah Muhammad, jawabannya sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang apa Rasulullah mendengar? Bu, Nabi kita ini tahu kalau kita sedih, Rasulullah juga ikut sedih. Kalau kita ini senang, Rasulullah juga ikut senang. Jangan pernah ragu-ragu kalau sholawat kita itu tidak didengar oleh baginda Nabi. Pasti. Apa? Pasti. Lemes. Pasti didengar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didengar nggak sholawat kita? Rasulullah sayang nggak sama yang bersolawat? Pintar. Subhanallah Ibu. Jadi nggak ada kata sia-sia bagi setiap sholawat yang kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dari itu ibu-ibu, kecintaan kita kepada Rasulullah dibuktikan bukan hanya dengan sering baca sholawat. Baca sholawat sering, ngomongin orang lebih sering. Makanya begini Bang. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau engkau benar-benar cinta sama Allah, ikuti. Halo. Ikuti Rasul. Ikuti Rasulullah. Yang lebih keras, ikuti Rasulullah. Maka Allah akan mengampunimu dan Allah akan mengasihimu. Iya. Betul. Kan banyak yang bilang begini, Ustaz, kita ini dengan Rasulullah bedanya sedikit ya. Yeah. Rasul sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Rasul sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Kita, lo aja kale. Aduh, ya udah Ibu, ya. Tadi udah ada pertanyaan. Ini waktu kita tinggal 2 menit nih, Guru. Yang enak agar melengkapi tausiah dari guru, dari kiai, alangkah lebih baik kalau kita dipimpin doa ya oleh kiai kita. Tafadhol, silahkan kiai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu semuanya kita berdoa. Kalau doa saya tidak makbul, pasti di antara ibu-ibu ada yang Amin ya dikabulkan sama Allah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Rabbi ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin. Saksikan kami ya Allah, pada pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini. Amin, Kami ya keluar dari pintu rumah kami masing-masing semata-mata tujuan kami hanya ingin lebih mendekatkan hati kami kepadamu dan Amin, kepada ya Rasulmu ya Allah. Amin. Rabbi, catat kedatangan kami ke tempat ini sebagai satu amalan ibadah yang ikhlas hanya kepadamu Amin, dan ya kepada Allah. Rasulmu. Catat juga pahala itu untuk kedua orang tua kami, Amin. suami kami, istri kami, dan anak-anak kami. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Allah yang Maha Perkasa. Amin. Lindungi kami semua yang hadir di tempat ini Amin, dari ya godaan Allah. setan yang terkutuk. Amin. Jauhkan kami dari godaan setan yang terkutuk ya Allah. Amin ya Allah. Rabbi, jika seandainya di antara kami dan semua pemirsa yang menyaksikan acara ini ada yang sakit, maka Amin. sembuhkan ya Allah. Amin. Jika mereka ada yang terlilit hutang, maka mudahkan mereka untuk membayarnya ya Allah. Amin ya Allah. Lindungi kami, berkahi kami di kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya Selamatkan Allah. keluarga dan anak-anak kami ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya mujibas sailin. Amin ya arhamar. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad